lucu sih kalau saya bilang sama teman-teman juga waktu itu, gimana sih caranya kalau kita ngomong tuh bisa ngasilin uang? Jangan dipikirkan udah mulai cuan. Iya, dari situ waktu itu. Jadi kayak, oh iya udah ternyata masuk di ilmu komunikasi itu menjadi suatu hal yang bisa dibilang kuliahnya jujur asik. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di ruang interogasi, dan di ruang interogasi sudah hadir seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang hari ini. Dia adalah Ardi Wijaya SIKOM. Beliau adalah seorang public speaking trainer, banyak ya. Nanti kita cerita banyak terkait dengan rekam jejak kegiatan dan aktivitas Ardi. Sebelumnya apa kabar Ardi? Oke, baik, Agent Rio, alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hari ini sudah mau mampir ke ruang interogasi, karena hari ini sengaja saya undang Ardi sebenarnya untuk kita banyak berbincang terkait dengan sebuah skill yang dimanapun bidangnya apapun itu pasti akan dibutuhkan gitu. Iya, benar banget. Yang mana itu adalah public speaking, ya kan. Dan Ardi juga latar belakang pendidikannya di ilmu sosial gitu ya, di ilmu komunikasi maksud saya, dan ini tentunya juga akan mendukung Ardi untuk bisa memberikan atau sharing ilmu dan juga ide atau masukan kepada semua orangnya, siapa saja gitu. Iya, benar. Baik, Ardi boleh cerita dikit nggak mungkin terkait dengan latar belakang pendidikan, kuliahnya di mana, kemudian organisasi apa saja yang sudah pernah diikuti, dan juga mungkin prestasi-prestasi, karena saya juga melihat bahwa kamu juga cukup berprestasi ya di bidang yang banyak banget itu. Boleh cerita sedikit nggak? Iya, sebelumnya Agent Rio, aku sih ngucapin makasih ya sudah boleh diundang di sini. Sama-sama dong. Kalau aku bilang sih kali ini tuh lebih ke sharing session aja ya, gitu ya, tentang experience-nya. Jadi kalau berbicara masalah latar belakang nih, Agent Rio, memang kalau dari sisi pendidikannya saya tuh memang lulusan dari ilmu komunikasi untuk bidang konsentrasinya di public relations di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, kayak gitu. Nah, terus kenapa akhirnya bisa berkecimpung di dunia komunikasi? Sebenarnya no wonder banget sih ya, bisa dibilang. Kalau bisa dibilang dulu tuh kalau di kampus kita tuh dibilang rata-rata yang berobat jalan. Oke. Kenapa berobat jalan? Karena rata-rata anak-anak yang khususnya yang punya konsentrasi di public relation adalah anak-anak yang tidak berani on public. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi memang kayak, tapi kita pun kenapa milih public relation waktu itu sebenarnya juga bingung ya kenapa ya kalau ditanya kayak gitu. Nah, tapi ternyata ya itu ada satu sisi positifnya. Ternyata saat ini dunia komunikasi itu bisa dibilang dunia yang sangat fleksibel. Fleksibel. Fleksibel banget karena bisa masuk ke semua lini masa. Memang di zamannya saya itu untuk dunia komunikasi itu sempat bilang orang underestimate lah, orang mikirnya kayak gimana. Nanti setelah kamu kuliah komunikasi mau kerja apa? Mau jadi apa, kayak gitu-gitu. Jadi sempat juga sih kepikiran seperti itu. Cuman ya saya akhirnya menjawab tantangan itu sendiri ya. Akhirnya selama di Jogja ya kita juga punya komunitas. Kebetulan kan saya jebolan dari Duta Wisata juga untuk ditayangkan. Tahun berapa kemarin tadi? Di tahun 2009. 2009 waktu itu keluar sebagai wakil 1 atau juara 2 ya waktu itu. Masih kelas 2 SMA. Dan akhirnya di sana itu akhirnya ketemu sama teman-teman yang punya latar belakang yang sama dari Duta Wisata juga, kayak gitu, kayak teman-teman dari Mojang Jajaka, Abang None, Dimas Diajeng, dan juga latar belakang mereka tuh sama-sama ilmu komunikasi kita ya. Akhirnya kita buat suatu pergerakan apa ya yang sekiranya anak komunikasi itu bisa kita lakukan. Jadi akhirnya kita berkaca sama diri kita sendiri. Kita tuh kan waktu itu bisa dibilang anak-anak yang takut lah on public ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita semacam bisa bilang punya program Voice of Voiceless. Punya suara tapi nggak berani bersuara. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita terbentuklah satu organisasi namanya Keluarga Duta Wisata Indonesia. Dari beberapa teman-teman duta wisata yang ada di Indonesia, kita waktu itu buat program kayak buat pelatihan public speaking ke beberapa tempat ya, kayak sekolah ataupun organisasi ataupun komunitas yang sekiranya mereka ini punya kemauan untuk gimana sih Kak caranya supaya aku bisa ngomong nih dengan baik, tapi aku nih nggak berani nih Kak. Kenapa?
pertama Kak, aku takut salah gitu kan. Kedua Kak, kalau aku berpendapat itu tuh kira-kira benar nggak? Nah dari situ voice of voiceless muncul waktu itu. Nah gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang program itu juga masih sempat saya jalanin juga sih Agent Rio, karena apa namanya, saya tahu semua orang, apalagi kita berada di negara demokrasi ya, yang kita boleh berpendapat tapi memiliki aturan. Nah dari situ tuh gimana sih caranya supaya kita bisa berpendapat tapi semua itu terstruktur dan bisa didengar, kayak gitu. Baik. Itu sih kalau latar belakangnya. Kalau dilihat memang permasalahannya hampir sama ya. Orang takut untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Betul. Kemudian juga setelah dia berani menyampaikan, dia takut apakah yang dia sampaikan itu benar atau enggak. Iya, gitu kan. benar banget. Ini selalu jadi masalah. Iya, jadi momok. Makanya artinya public speaking ini sebenarnya kita butuhkan untuk bisa mengentaskan dua permasalahan besar itu, ya kan. Betul. Belum lagi permasalahan-permasalahan lainnya, misalnya apa namanya, ngeblank misalnya. Nah ini banyak sekali kita temukan permasalahan-permasalahan apa namanya, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum dengan baik gitu. Nah ini kita nanti akan bedah satu-satu. Tapi yang jelas apa yang tadi sudah disampaikan bahwa Abi juga termasuk orang yang mungkin bisa dibilang introvert kali ya. Kalau dulu bisa dibilang ya. Jadi kita tuh ya sama sih kalau terbilang anak-anak kita tuh kayak mau berpendapat itu kayak ini bisa nggak ya kayak gitu kan, ini bener nggak ya kayak gitu-gitu. Nah jadi sebenarnya kita juga latar belakang dari situ. Makanya waktu itu dosen saya bilang, kalian yang masuk kelas public relation ini adalah anak-anak yang berobat jalan. Dan itu benar. Kita adalah orang yang satu sama lain kayak mau negur tuh kayak. Tapi kalau Ardi menilai diri Ardi sendiri apa, introvert kah atau ekstrovert? Sebenarnya sih lebih ke apa sih ya, lebih nggak introvert sih Agent Rio, lebih saya tuh lebih kepada saya kadang pingin gitu ya, kadang go public atau seperti apa. Tapi tetap ada ketakutan. Tetap ada ketakutan tersendiri. Yang pertama seperti itu saya kalau bisa dibilang kan sekarang itu kan kalau nggak bahasanya sih ya, kalau nggak cakep nggak bakal bisa naik bahasanya kayak gitu ya. Berarti kalau nggak cakep apa sih yang kita punya dari dalam diri kita sendiri? Ya sebenarnya kalau berbicara masalah fisik itu kan bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang kan dari penilaian masing-masing. Betul. Tapi namanya alam seleksinya seperti itu. Berarti kalau kita nggak punya itu apa nih yang kita punya? Dan juga saya mencari peluang bahwa lucu sih kalau saya bilang sama teman-teman juga waktu itu, gimana sih caranya kalau kita ngomong tuh bisa ngasilin uang? Jangan dipikirkan udah mulai cuan. Dari situ waktu itu. Jadi kayak ya udah, ternyata masuk di ilmu komunikasi itu menjadi suatu hal yang bisa dibilang kuliahnya jujur asik. Asik ya. Asik banget kuliahnya. Ibaratnya saya aja bilang waktu itu 3,5 tahun tuh belum cukup untuk saya. Oh iya. Iya, kebetulan jadi saya juga kan kuliah itu bisa dibilang termasuk cepat ya. Iya 3,5 tahun. 3,5 tahun saya sudah lulus waktu itu, dapat gelar pujian cum laude dan juga dapat gelar sarjana muda. Sampai dibilang dosen, kamu yakin nih nggak pingin lama-lama di sini, udah nggak betah ya di kampus mandi gitu kan? Ya tapi sebenarnya saya sih waktu itu apa namanya punya impian, yaitu pingin jadi sarjana muda sama ngejar cum laude-nya itu tadi. Oke. Sama ada sih sebenarnya fun fact-nya. Nanti saya akan ceritakan tentang public speaking itu. Baik. Oke, sebelum kita ke arah situ kita ini dulu. Nah, Ardi tadi sempat bilang bahwa Ardi sempat ikut duta wisata pada saat masih di kelas 2 SMA. Iya, betul banget aja. Kenapa berani untuk show up gitu, untuk tampil gitu? Nah, ini juga kalau menceritakan ya, kita flashback dulu. Jadi waktu itu sebenarnya basically kan saya waktu itu ikut ekstrakurikuler namanya debat ya waktu itu. Nah, waktu itu ikut ekstrakurikuler debat. Sebenarnya no wonder banget untuk ikut duta wisata, karena dari senior saya sebelumnya yang juga juara duta wisata, Dek, kamu ikut aja nih pemilihan duta wisata. Jadi saya belum ada gambaran apapun tuh tentang duta wisata. Itu dikasih tahu itu cuma dikasih tahu, itu tuh sama kayak kamu debat, cuma nyampaikan aspirasi kamu aja seperti apa kayak gitu. Ya udah, saya hanya ikut aja waktu itu, masukin berkas. Memang saya sempat curiga kan kalau lomba debat tuh nggak ada ya audisi kayak gini. Kayak gitu ya. Cuman ya tetap nge-flow aja, siapkan yang terbaik aja, dan juga diutus sama sekolah waktu itu karena mereka bilang kayak gini. Kebetulan saya di jurusan bahasa ya. Jadi waktu itu tuh ibaratnya gini, gimana sih anak bahasa di SMA 1 nih bisa punya prestasi ini? Misalkan anak-anak ilmu eksak. Nah, kayak gitu-gitu. Dikasih challenge waktu itu juga sama guru saya. Ya udah, akhirnya saya coba ikut, saya coba nge-flow. Singkat ceritanya langsung dikarantina di hotel. Ini apa? Terus ada panggung di depan. Ini apa semua? Saya bertanya dengan ini apa? Belum ada gambaran ya? Belum. Dengan gambaran teman-teman yang punya latar belakang mungkin dari sisi fisiknya mereka, dari cara berbicaranya mereka itu lebih better daripada saya. Kayak gitu. Jadi
Ardi belum kayak gini ya ngomongnya. Belum banget Ejen Rio. Waktu itu malah kalau saya ingat banget waktu itu pas di atas panggung itu, menurut saya tuh jawaban saya tuh belibet banget. Makanya saya juga heran kenapa nih menang Kayak gitu. Kan banyak yang dinilai. Sebenarnya. Jadi selama masa karantina juga ada penilai dan poin yang diambil. Kemudian juga pada saat di stage gitu ya. Jadi saya lebih tahu gitu ya. Kan Ejen Rio. Tapi yang jelas memang Ardi akhirnya kita bilang nekat ya di awal gitu, kemudian melihat bagaimana prosesnya, dan di luar ekspektasi ternyata Ardi merasa bahwa ini mengejutkan banget, bisa jadi juara kedua lah katakanlah begitu. Betul. Betul banget aja. Malah kan waktu itu juga kalau bisa dibilang ya kan itu kan dari 12 besar menuju ke 6 besar apa 5 besar saya lupa. Nah, di sesi 6 sama 5 besar ini adalah isinya itu anak kuliah semua kecuali saya sendiri anak SMA. Anak kuliah semua. Saya ingat banget itu anak kuliah semua, mulai dari anak teknik, perawat, sama pokoknya itu udah anak kuliah semua, dan ada juga anak kuliah dari luar. Oke lah ya, dari 5 besar dari situ tuh saya cuma bilang kayak, oh ya udah langkah saya akan berhenti di 5 atau 6 besar ini kayak gitu kan. Kayaknya ya. Kakak-kakaknya ini paling pintar lagi ya. Oke, akhirnya diumumkan waktu itu menuju ke 3 besar. Ketiga besar diumumkan saya, loh ini bener nih kayak gitu kan. Maksudnya ini yakin nih ngalahin kakak-kakak yang kuliah nih kayak gitu. Oke, sampai di 3 besar menuju ke pengumuman siapa nih juara 3 2 1. Oke lah, ya udahlah kita ngambil lagi yang paling bisa dibilang paling rendahnya. Ya udah juara 3 kayak gitu. Ternyata lewat juga. Makanya waktu itu kan bisa dibilang, aduh ini serius nih kayak gitu kan. Jadi ya udah ternyata ya seperti itu maksudnya. Sebenarnya sih saya lebih kepada enjoy the moment aja sih waktu itu. Enjoy the moment aja, saya nggak ngerasa berat. Dan itu rasanya jadi batu loncatan kayaknya ya. Sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Tapi di SMA kan Adi memang sering ikut lomba debat gitu ya. Cuman kalau lomba debat kan nggak solo gitu ya. Artinya kan ada tim gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi di Duta Wisata kan kamu harus tampil sendiri gitu ya, mengeluarkan potensi sendiri. Betul. Wow. Itu artinya juga butuh kekuatan mental saat itu. Jadi kalau bahasanya agak sedikit memaksakan diri untuk bisa ikut, memang men-challenge diri sendiri gitu. Bisa dibilang iya seperti itu juga, tapi di satu sisi itu ada juga rasa yang kayak aduh udahan deh kayak gitu. Apalagi ada ketakutannya apa? Ketakutan ya itu karena ngeliat teman-teman ya. Jadi kita tuh kan kalau di karantina di kamar tuh kan 4 orang ya. Ini fun fact-nya. Teman-teman yang bertiga itu belajar. Saya kalau sudah selesai karantina, saya tidur. Ibu bagus istirahat ya. Itu pertama saja ya. Terus kedua, waktu grand final, itu goodie bag saya yang isinya tentang materi itu hilang semua. Itu teman-teman pada ada nuansa-nuansa kumpau sebenarnya gitu ya, karena merasa bahwa pasti bisa gitu jalan. Iya. Jadi kalau dari saya nggak ada, malah kayak aduh ini materi saya hilang, teman-teman belajar ya mereka ngasih lihat ya sekedar ngasih lihat. Tapi artinya bukan ceroboh atau hilang begitu saja atau gimana sih? Iya, nggak tahu sih ya, saya kayaknya lupa naruh apa gimana kayak gitu. Nah itu juga tuh pasti gara-gara jadinya ya udah saya tuh maksudnya ya udahlah ngalir aja lah kayak gimana, termasuk tuh ya kakak-kakak panitia dari dinas pariwisata waktu itu sampai dibilang, Dek kamu tuh harus kayak gini, kamu dibandel banget sih disuruh kayak ini nih, gimana caranya mau menang kayak gitu. Cuma saya tuh udahlah, yang penting saya sudah menuntaskan hajat gitu sampai ke panggung ini selesai. Menikmati prosesnya. Iya, menikmati prosesnya. Cuman akhirnya no wonder sama teman-teman yang mereka tiap malam nulis visi misi, bikin jujur aja saya ingat banget saya tuh tidur dekat jendela. Saya tuh cuma ngadap jendela, belum mereka kamu nggak belajar, nggak capek saya bilang gitu. Karena memang nggak ada ekspektasi untuk bisa diposisikan paling oke lah, paling tinggi gitu. Benar, karena waktu itu tuh sudah terlihat lah ibaratnya yang ini yang bakal menang, yang ini bakal menang. Sudah kebaca gitu. Bahkan ada yang dari tahun ke tahun tuh berusaha buat ikut terus supaya mendapatkan si gelar itu gitu. Akhirnya dapat nggak? Nggak. nanti kita siapa tuh orangnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya juga mentally kamu sudah tertempa di SMA. Tadinya saya berpikir Ardi itu berawal dari sosok yang introvert, tertutup, agak kuper gitu ya. Tapi ternyata enggak. Jadi memang ada sisi di mana sosok seorang Ardi berani tampil, gitu ya, berani tampil. Dan kadang-kadang nggak tahu nih apa saya punya kemampuan ini apa enggak, tapi nekatnya itu juga jadi satu nilai plus ya. Dan seperti saya bilang tadi,
naluri, kemudian juga mentally kamu tertempa dan kemudian menjadi sosok yang berani tampil, ikut duta wisata dan apa lagi kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang pernah diikuti? Kalau selain duta wisata, pernah juga di Jogja itu nge-challenge diri sendiri ikut namanya kayak pemilihan putra putri lurik. Kalau lurik tuh kain khas batik Jawa ya? Tengah. Itu juga nge-challenge diri sendiri. Nah, waktu itu juga di sana dengan 1.001, bisa dibilang banyak lah ya teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillahnya masuk sebagai 12 besar. 12 besar waktu itu. Itu habis itu Banyak yang orang Jogja dong tapi ya. enggak aja di sana tuh berbagai latar belakang. Berbagai latar belakang dari Sumatera, yang dari Papua. Iya, jadi itu tuh lumayan menantang juga waktu itu. Jadi ya itu juga dimotivasi sama teman-teman juga kayak ya udah yuk coba ukur diri sendiri aja. Nah, balik lagi sih, saya tuh lebih ke enjoy the moment aja, ngukur diri sendiri aja. Kalaupun masuk ya udah ayo, kita nggak masuk berarti udah bukan rezekinya. Jadi gitu. pengalaman minimal ya. Betul Legend Rio. Nah, habis dari situ tuh sempat juga kayaknya sebelum lulus kuliah waktu itu, kebetulan kan saya juga sempat sekolah modeling waktu itu. Nah, sekolah modeling pun bisa dibilang gimana ya, hanya ngisi waktu luang waktu itu. Sepenasaran itu sama dunia modeling, ikut sekolah modeling, dan alhamdulillahnya waktu itu diutus ke Kaltim untuk pemilihan Indonesian Top Model. Itu waktu itu kita masih ikut kita sudah Kaltara, tapi Kaltara Kaltim waktu itu dari sekolahnya saya. Nah, di situ tuh banyak banget di Kalimantan Timur. Saya ingat banget waktu itu di Samarinda kita kompetisinya. Wah, itu banyak banget, ada dari Kalsel mana itu kita untuk Pulau Kalimantan. Keluarlah saya sebagai juara 3 Kalimantan. Wow, luar biasa loh itu. Iya, nah itu no wonder juga. Jujur itu sponsornya dari teman-teman yang di Jogja sana. Mulai dari baju apa segala macam. Itu saya nggak benar-benar perbekalannya tuh minim sekali. Tapi justru dapatnya dari teman-teman gitu. Iya, ada support dari mereka karena mereka yang bisa melihat potensinya saya gitu aja ya. Karena kan kita nggak bisa ngeliatinnya kita ya. Nah itu. Nah setelah dari situ keluarlah sebagai juara 3 waktu itu dan sempat mau dikirim ke nasional. Cuman saya akhirnya mengundurkan diri karena kegiatan kuliah. Jadi saya lebih milih pendidikan sih waktu itu. Gitu. Itu kesempatan itu waktu itu di Jakarta. Waktu itu saya ingat banget sempat. Sebenarnya sudah sempat ke Jakarta, sudah fashion show di Gandaria, sudah segala macam, sudah fashion show di Swiss Bell Hotel, tapi saya nggak ngelanjutin karena saya memang ya tadi ngejar impian saya untuk keluar sebagai sarjana muda. Nah tapi setelah itu saya bilang ya udahlah ya, selesai sudah untuk dunia perpageantan ini, dunia pemilihan ini, saya balik, karena saya mau balik jadi ibaratnya orang normal, normal dalam artian ya udah cari kerja seperti apa. Ternyata di 2017 berlanjut lagi untuk pemilihan. Pemilihan apa kamu? Putra Putri Dirgantara. Putra Putri Dirgantara. Ingat nggak gitu ya? Nah itu juga fun fact-nya tuh lucu banget sebenarnya. Awalnya saya nggak ikut dan nggak mau ikut. Ada Ibu Tiara juga kalau nggak salah ya? Iya, sama Ibu Tiara pasangan saya. Itu fun fact-nya adalah saya diminta untuk mencari peserta. Harusnya mencari peserta. Saya ingat banget 11 orang apa 10 orang. Minta tolong ya cariin nih untuk ikut ini ya. Udah Bu, saya bantu dari Dinas Pariwisata waktu itu. Saya bantu. Ternyata kekurangan orang. Diminta ikut. yang disuruh cari peserta jadi peserta. Iya, jadi males banget ya gitu ya. Waktu itu malesnya tuh ya itu, saya males karantina. Saya tahu orangnya kemudian ya, nggak bisa nyimpan ekspresi gitu. Kayak cancer ya? Nah tuh langsung zodiak ya. Gak bisa dengan ekspresi. Jadi balik lagi ngeflow aja ikut di sana. Yang yang di sana tuh teman-teman yang basically sudah punya prestasi yang ada pertukaran antar negara. Oke. Sudah punya prestasi di provinsi. Sedangkan saya waktu itu masih ibaratnya tingkat kota lah ya. Oh sudah lah ya, hopeless. Nggak bakal menang gitu kan, nggak bakal menang. Terus dikasih tahu, oh nanti yang bakal mewakili bawa selembang Kalimantan Utara di nasional. Oh ya udah, saya bilang kayak gitu kan. Saya bilang sama teman saya, abis ini saya pulang. Saya bilang kayak gitu. Habis ini saya pulang. Selalu begitu ya kamu ya? Iya, saya bukan menaruh ekspektasi itu. Saya menaruh ekspektasi paling bawah. Ya, ternyata pulang untuk ngambil baju pergi ke Jakarta. Ternyata. Jadi saya ingat banget waktu itu almarhum Mbak Ayu Kumandang, beliau sebagai MC. Beliau tuh sudah spill ke saya. Dek semangat ya, dia bilang gitu kan. Perjuanganmu ini harus lanjut lagi, dia bilang gitu kan. Ah enggak Mbak, dia bilang gitu kan. Dia udah pegang hasil kali. Iya, saya tuh enggak ngeh gitu loh dari sign-signnya beliau, tanda-tandanya beliau. Nah, jadi diumumkan waktu grand final Putra Dirgantara Kalimantan Utara 2017 gitu kan.
Saya tuh di belakang banget tuh Mas. Saya tuh belakang cuman pangkuin tangan, oh ya udahlah mereka maju gitu. Nama saya tersebut. Itu pun saya belum percaya kok saya menang. Saya cuma bilang, oh iya juara 3 ya, kayak gitu kan. Ternyata enggak, the one and only waktu itu. Enggak ada juara 1, 2, 3, hanya satu orang. Itu. Jadi nggak lama pasangan saya Tiara. Dan Tiara juga fun fact-nya adalah tim mencari peserta. Kita berdua adalah tim mencari peserta, bukan peserta yang akhirnya dipaksa untuk terlibat jadi peserta. Ya, kayak gitu. Sebenarnya tapi ya itu balik. Sebenarnya gini sih Mas Rio, bukan berarti menaruh ekspektasi rendah di bawah. Terus saya pada saat realisasi di lapangannya saya tuh ogah-ogahan. Saya tetap memberi sesuatu yang maksimal. Give your best pokoknya. Kasih yang terbaik pasti kayak gitu. Bahkan waktu itu bakat yang saya sempat nggak kepikiran apa gitu ya waktu itu ya. Jadi bakat saya itu bersaing dengan salah satu orang presenter. Nah gitu kan. Waktu itu saya sempat sih main keyboard saya. Tapi kan ditanya lagi, selain itu bakat kamu apa lagi? Gitu. Oh ya di sini kamu lulusan komunikasi. Apa yang bisa kamu hasilkan dari lulusan komunikasi? Wah, saya panik dong. Waktu itu. Apa ya kayak gitu. Nah, sedangkan ada salah satu orang presenter, wah dia bikin report. No. Dia baca berita. Oke, dia baca berita. Berarti aku bikin live report. Live report tanpa harus ditulis dan direncanakan. Reportase artinya. Bikin reportase lapangan. Oh, susah loh. Sangat susah. Dan itu pertama kali kamu melakukan itu? Atau sudah pernah? Sebenarnya sudah pernah di zaman kuliah, cuman kan beda jadi ya kalau ibaratnya, ya itu tadi kan ibaratnya kalau di zaman kuliah itu kan semua terplanning kan, ibaratnya kayak gitu. Ada namanya preparation. Nah itu saya on the spot. Oke. Jadi saya hanya melihat situasi. Oke Bu, saya coba. Oke, jadi head to head sama si presenter ini tadi? Iya, dia dulu gitu kan. Cewek apa cowok? Cowok ya. Agent Rio tahu lah. Nanti kita tanya gitu ya. Oke, dan akhirnya? Jadi saya coba waktu itu live report. Jadi yang saya ambil adalah situasi pada saat audisi di situ. Jadi saya mencoba kayak gini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Lanut Anang Busra, di mana saya melaporkan saat ini sedang terjadi pemilihan putra-putri di antara Indonesia, di mana nanti kita akan mengetahui siapa putra terbaik dari Tarakan yang akan keluar sebagai pemenang dan putri terbaik. Namun sebelum itu kita bisa lihat banyaknya peserta yang memiliki bakat. Seperti itu aja. Iya. Tapi kan gini, reporting atau reportase itu kan memang butuh kosakata yang banyak. Betul. Dan tidak boleh ada faktanya. Tidak boleh ada jeda. Kalaupun ada, waktunya harus singkat. Betul banget aja. Wah, itu luar biasa loh. Iya, saya bikin itu pada saat tes bakat. Itu. Dan rasanya itu yang menyita perhatian judges atau dewan juri saat itu, melihat bagaimana kemampuan kamu berreportase lah katakan gitu. Iya, betul. Seperti itu. Seru banget ya. Iya, sebenarnya ya itu tadi lah. Ya, artinya mungkin gini, Ardi juga lahir sebagai sosok yang senang di challenge, senang berkompetisi gitu ya, dan senang untuk bisa menemukan sesuatu yang baru gitu. Kamu Cancer Juni apa Juli sih? Juli ya. Oke. Kenapa kalau Juli? Nanti kita bahas. Nanti jadinya lama. Oke, Adi. Kemudian kalau kita kaitkan lagi sekarang dengan latar belakang pendidikan Ardi, dan pada akhirnya Ardi akan menjadi seorang trainer, kita nggak pernah tahu ya kan, nggak pernah tahu ternyata Ardi juga bisa jadi seorang trainer public speaking gitu. Apa yang ada di benak Ardi waktu itu? Kesempatannya bagaimana di awal? Sebenarnya awalnya gini waktu itu Agent Rio ya, bisa dibilang di umur 25 tahun ke bawah itu first time saya diundang untuk jadi seorang speaker. Saya sempat mempertanyakan sampai mengundang saya, apa dasarnya? Saya bilang kayak gitu kan. Kenapa harus diundang gitu? Iya, kenapa harus diundang? Oh ya kamu lulusan ilmu komunikasi. Oke, benar saya lulusan ilmu komunikasi, tapi orang-orang di luar sana kan punya experience yang lebih daripada saya. Nah, ternyata setelah saya cari tahu lah ya, saya cari tahu sendiri. Oke, semua orang bisa dibilang bisa melakukan prakteknya. Tapi setelah saya bedah satu persatu case-nya, tidak semua orang punya teori. Iya, betul. Gitu. Jadi tidak semua orang punya teorinya. Semua orang bisa aja ngasih tahu supaya nggak gugup terus kayak gimana. Tinggal nyari di Google kayak gimana. Tapi benar-benar kita punya teorinya itu yang bisa kita compare dengan pengalaman kita pada saat di lapangan. Bahkan
waktu itu first time juga, tepatnya di masih pas corona waktu itu ya, Agent Rio ya. Saya diminta jadi juri public speaking waktu itu di pemilihan duta wisata. Jadi saya tuh langsung flashback dengan diri saya sendiri. Ini saya dulu ya di sini ya, bisa ngomong ya. Ternyata segini gugupnya jadi seorang duta gitu ya. Nah dari situ tuh saya langsung oh ya benar sih, maksudnya mereka menunjuk saya, tapi sebenarnya bukan berarti saya langsung merasa wah saya bisa. Sebenarnya itu tantangan baru lagi bagi saya. Tolak ukur saya adalah bukan pada saat mereka meng-hire saya, tapi tolak ukur saya adalah output dari anak-anak, output dari audiens saya. Seberapa paham mereka terhadap apa yang saya sampaikan. Bagus banget. Itu output. Dan bagaimana mereka mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan. Itu sih. Oke, jadi di awal ini kan perkara nggak mudah ya, sudahlah harus memikirkan bagaimana ilmunya, betul, dan bagaimana untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut kan dua perkara yang berbeda gitu. Artinya gini, kasarnya ngajar sama cuma ngasih materi doang tuh beda gitu kan. Beda banget. Nah ini kan juga butuh keahlian khusus. Oke, mungkin dulu di zaman perkuliahan adalah sempat 1 kali 2 kali atau 1 semester 2 semester mengajarkan hal tersebut. Tapi kan untuk prakteknya di dunia nyata dalam tanda kutip kan nggak semudah itu. Bagaimana strategi-strategi seperti apa yang harus miliki dan ingin sampaikan begitu untuk bisa melakukan teaching atau mengajari itu dengan mudah dan bisa diterima dengan baik. Yang pertama, identifikasi lawan bicara dan audiensnya kita. Yes. Itu identifikasi dulu. Jadi saya bertanya, audiens saya siapa nih? Range misalnya ini orang tua, at least 40 sampai 50. Berarti cara penyampaian saya seperti apa? At least kita punya audiens yang belasan tahun atau bisa kita bilang Gen Z. Cara penyampaian kita seperti apa? Itu identifikasi audiens itu penting. Setelah identifikasi audiens, cara penyampaian. Nggak mungkin cara penyampaian saya ke orang tua itu akan sama dengan Gen Z. Ya, pastinya ya. Itu challenge banget tuh, Agent Rio. Jadi makanya kalau bisa dibilang ya, apalagi kalau kita di-hire nih, ibaratnya, boleh nggak jadi speaker? Kan tinggal ngomong aja. Lu kira semudah itu? Ya, dikira kita nggak punya apa ya namanya, cari literatur, referensi dan lain sebagainya. Ibaratnya itu bukan nyomot dari Google, bilang kayak gitu ya. Ya mungkin banyak yang melakukan itu ya. Iya, betul. Oke lah, kalau mungkin ada di luar sana yang melakukan itu ya up to them gitu, terserah mereka. Betul. Tapi rasanya lebih enak kalau kita punya sendiri materi, makalah atau referensi yang bisa memperkuat begitu bagaimana cara kita nanti menyampaikan gitu ya. Betul. Dan sistemnya saya kalau pada saat menyampaikan, selain tadi identifikasi, cara bahasa saya melibatkan mereka juga. Saya melibatkan mereka untuk seakan-akan bahwa saya di sini bukan pemateri, tapi kita lebih sharing session. Jangan tahu apa kalian tentang public speaking. Jadi sebelum saya mulai start, setelah saya biasa introduce tentang diri saya langsung nanya, duduk di sini emang sudah tahu tentang public speaking gitu? Oh iya Kak, udah tahu. Oh iya Mas, sudah tahu nih. Nah di situ sebenarnya kita juga men-challenge mereka supaya mereka untuk berani ngomong. Iya, lebih aktif lah paling tidak minimal ya. Selain itu juga sisi psikologisnya mereka kita mainkan juga. Nah itu dia, kenapa banyak aspek yang bilang orang public speaking tuh gampang kok, tinggal ngomong. Nggak semudah itu. Saya pengen cari tuh orang yang mana orangnya gitu, ada gitu. Dan waktu itu saya sempat juga, jujur ya Mas, itu tuh saya sempat tertekan juga sih waktu itu. Masih muda, tiba-tiba jadi speaker. Itu saya sempat dapat. Bukannya malah membanggakan harusnya? No, nggak seindah yang dibayangkan. Saya sempat kayak depresi sendiri waktu itu. Kenapa saya sempat depresi? Karena sempat dibilang gini, itu saya ingat banget, itu masih bocah. Emang bisa ngasih materi ke orang yang lebih tua? Kita punya cerita yang sama. Nanti saya ceritakan. Gitu. Jadi saya sempat, waduh gitu. Saya sempat pingin mundur waktu itu. Saya sempat pingin mundur yang saya depresi sendiri gitu. Nah cuman lingkungan saya kayak orang tua, teman-teman bilang, ya gitulah namanya jadi artis, dia bilang gitu kan. Namanya kalau kamu sudah dilihat ya siap-siap aja, dia bilang kayak gitu. Ya cuman kita ternyata kita bisa mengatur mentalnya orang, mental kita sendiri bisa kita atur. Betul. Itu yang jadi PR besar ya seorang trader. Iya, itu dia tuh. Karena kan bisa dibilang waktu itu jujur sih saya juga heran kenapa pada saat saya mulai bermunculan yang katanya mereka punya skill public speaking. Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa harus saya kayak gitu kan? Kayak gitu. Ketika saya muncul tuh di situ banyak terjadi pergolakan yang sempat ketika ada tawaran, entah jadi speaker, entah jadi moderator tuh saya sempat menolak. Saya sempat takut di situ.
Oke. Jadi menjawab tadi apa yang Ardi bilang, kok baru kalian tiba-tiba baru muncul, saya bisa katakan itu bahwa kesempatan itu nggak datang pada semua orang, iya nggak? Betul sih, Iya jadi kan? Kenapa kesempatan itu datang sama Ardi? Ya memang pada saat itu ya semesta maunya Ardi gitu yang Iya, muncul gitu. iya, Kenapa yang lain-lain nggak dapat kesempatan? Ya berarti memang kesempatannya bukan untuk mereka, iya kan? Gitu betul. kan? Dan di satu sisi saya juga bukan tipikal yang ngajarinnya ketika saya ditunjuk, saya tuh langsung merasa, wah berarti saya bisa enggak. Justru saya bertanya, kenapa saya? Oke. Justru saya bertanya lagi balik ke diri Kamu saya. ini pribadi yang unik ya sebenarnya ya. Iya, Orang malah senang sebenarnya kalau Iya, di dipercaya, mana-mana tapi kan, kamu malah ah, menanyakan gitu. bisa di mana-mana kan orang punya star syndrome ya. Kalau saya beda. Iya, Kalau saya beda. Ketika saya ditunjuk, saya selalu bertanya, ada apa nih? iya, Kayak gitu. khas banget. Itu Ah, Cancer Juli kayak gitu. Karena menyelidiki terus pengen bahwa apa yang menyangkut tentang dirinya itu memang betul-betul dia tahu persis gitu. Betul. Bukan hal-hal yang sekenanya saja gitu. Jadi Betul, harus betul. ada alasannya apa, dasarnya apa, kayak gitu-gitu tuh. Iya, betul. Betul banget. Jadi makanya bahkan sampai detik ini pun ya Jinryo ya, kalau saya dipercaya untuk nge-handle suatu acara kayak gitu, saya tuh selalu bertanya, apa sih yang jadi basic apa dasarnya kalian Iya. kayak gitu-gitu. Bahkan kan yang terakhir kayak apa ya waktu itu ya acaranya AirAsia gitu. Itu cuma Itu apa MC? itu MC untuk inaugural flight. Oke. Itu hal simple sih waktu itu. Sama di UB juga waktu itu. Mereka cari Master of Ceremony yang benar-benar pintar bahasa asing. Oke. Nah, gitu. Dalam hal ini berarti English. English-nya. Ya, jadi dari situ ya saya nggak tahu juga mereka dapat referensi saya dari mana gitu. Jadi waktu itu saya sempat di interview atau di wawancara sebelum mereka benar-benar ngeklopin bahwa saya yang akan memandu itu acara gitu. Jadi mereka nggak mau istilahnya 50-50, lebih tepatnya 60-40. Ya. Istilahnya ada bahasa Inggrisnya di dalam gitu. Oke. Nah, tapi di situ juga challenge juga buat saya akhirnya. Jadi ya, dunia baru lagi ya buat kamu ya. Betul, dunia baru juga untuk saya. Meskipun MC-nya sebenarnya udah sering gitu, cuman apa namanya momen atau eventnya yang berbeda gitu ya. Betul banget ya Rio. Saya tuh nggak hanya puas ketika nge-MC itu hanya ke oh ya sampai di situ aja. Saya nggak seneng akan adanya pujian. Karena Kalau pujian kan orang pasti suka. Kalau orang nggak suka sama kita, mereka akan kasih semua. Oh, kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gini. kamu malah Dari seneng situ. kayak gitu. Saya justru mencari seperti itu. Karena apa? Mereka akan membuka pintu-pintu yang lain buat saya berarti. Iya, benar juga sih. Ya, kalau saya mendengarnya di situ. Agak beda dengan sesepuh ini ya. Saya paling nggak suka dikritisi. Iya, kalau saya cari itu. Iya, Gimana iya. saya dikritik tuh? Di mana ada kritiknya gitu, kritiknya apa, membangun atau tidak. Kalau tidak membangun, ditinggalkan. Iya, sebenarnya begitu seperti saja, itu, gitu. Dan kalau misalnya itu membangun akan saya ambil dan terima kasih karena membuka pintu baru buat saya. Betul. Itu namanya memang apa namanya self esteem ya kan, artinya mau membuktikan diri seberapa kita jauhnya, seberapa mampu kita gitu kan, seperti ini apa yang dilakukan. Iya, Ardi. itu juga. Dan kalau juga tadi berbicara masalah prestasi aja Rio ya, ini sedikit lupa. Bukannya apa sih? Terakhir itu juga sempat terpilih menjadi duta perbankan. Duta perbankan juga ya. Ini Itu masih di dunia kerja, itu masih ikut. besutannya BI kalau nggak salah ya. Iya. Jadi semua perbankan di Kaltara atau di Iya, Tarakan di juga Kaltara. Di ya? Kaltara itu ikut lagi waktu itu di 2023 apa ya? Iya. Nah itu, jadi saya pikir saya sudah pensiun. Ternyata masih ada kesempatan-kesempatan itu ya. Dan itu keluar lagi waktu itu sebagai pemenang lagi gitu kan. Jadi itu sebenarnya ya itu balik lagi no wonder juga kayak gitu. Cuman saya balik lagi ya udahlah kalau saya memang didelegasikan, Iya. saya selalu mencoba untuk kasih yang terbaik kayak gitu. Walaupun terkadang di belakang panggung capek. Capek. Gitu kan. Iya, apa namanya, menarik. Jadi sebenarnya Ardi ini orangnya serba bisa gitu ya. Cuman kadang-kadang banyak pertanyaan, banyak apa namanya perang dalam batin gitu. Betul. Mesti gini nggak ya? Mesti gitu nggak ya? Mesti Betul. gini nggak ya? Gitu. Betul. Oke. Jadi kalau lihat Ardi menilai diri Ardi sendiri, sebenarnya Ardi orangnya tahan banting nggak sih sebenarnya? Atau kadang-kadang juga rapuh gitu? Dibilang tahan banting juga enggak, dibilang rapuh itu iya juga gitu. Cuman saya ini bukan tipikal yang gampang untuk menunjukkan hal itu. Sensitif? Apalagi di media sosial. Sensitif juga iya. Sensitif juga iya. Cuman saya terkadang berpikirnya kayak gini, kalau saya berada di dalam kondisi yang rapuh dan sensitif seperti ini, Iya. yang pasti saya akan terpuruk terus. Yes.
Dan ini yang sebenarnya dibutuhkan, saya rasa ya, menurut pendapat saya bahwa ini yang dibutuhkan oleh seorang trainer. Betul. Watak atau karakter sensitif itu justru membuat kita akan semakin tajam Iya, untuk bisa membaca trainee kita atau anak murid iya, atau anak betul, didik kita gitu. betul. Bagaimana kita mengetahui kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Dan itu satu poin yang bagus. Kalau Ardi punya watak atau karakter sensitif, tidak melulu itu sesuatu yang negatif. Iya, gitu. nggak harus menurut saya Justru sama. karena sensitivitas itu kita bisa mengetahui dengan persis kondisinya, situasinya gitu. Betul. Apalagi kalau ini berkaitan dengan trainee kita atau anak didik kita gitu. Betul. Sebenarnya gini juga saya Jerry, kalau mau narik flashback ke belakang, ya walaupun nggak ini ya, nggak tahu ya menurut saya tuh bisa dibilang dulu jadi korban bullying juga. Oh iya. Iya, punya latar belakang seperti itu juga. Mhm. Jadi Tapi tidak melawan, tidak melawan. ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah, sebenarnya jadi acuannya saya waktu itu ibaratnya kayak gini. Someday aku akan berubah dan bagaimana aku akan merubah dunia itu dan kalian akan datang kepada saya. Dan That's itu why. terjadi. Dan ini yang membuat kamu jadi sekuat ini sebenarnya. Dan itu Jadi yang kekuatan itu tadi, kita tidak menormalisasi atau menyebutkan bahwa dibully itu bagus, enggak ya. Enggak. Ini jelas-jelas sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Jadi biar anak-anak di luar sana juga jangan sampai aku pengen jadi korban bully aja, jangan dong ya, supaya bisa sukses ke Ardi gitu. Gampang itu. Nah, gitu ya. Jadi artinya ternyata Ardi bisa memanfaatkan situasi pada saat Ardi dibully itu menjadi satu kekuatan gitu, menjadi sesuatu tempat kamu belajar bagaimana, meskipun ada dendam dalam situ ya, Betul. dendam yang baik, tapi Betul. bagaimana nanti suatu saat mereka akan melihat siapa Ardi sesungguhnya gitu. Iya, dan itu terjadi ibaratnya afirmasi saya yang dulu yang saya cuma ngelihat orang itu bisa ya berdiri di panggung kayak gitu ya, diliatin banyak orang, disukain banyak orang kayak gitu ya. Kira-kira aku bisa nggak kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi tuh langsung muncul lah ya hasil dari bullying itu kayak dari sisi fisiknya kamu karena aku tahu persis bagaimana banyak sekali teman-teman di sini. Sorry aku potong. Iya, nggak dulu. apa-apa. Kenapa banyak sekali teman-teman yang ada di ruang interogasi, yang saya interogasi, selalu bilang mereka adalah korban bullying. Ya. Tapi in the next future mereka jadi seseorang yang cukup berhasil karena mereka mampu mengolah, kemudian juga membuat pengalaman dibully itu menjadi sesuatu yang justru positif buat mereka. Manajemen stresnya mereka. Betul, memotivasi mereka untuk bisa jadi jauh lebih baik. Betul. Dan sekarang saya ketemu Ardi lagi, saya nggak pernah tahu ada cerita ini Ardi kalau kita nggak duduk bersama kayak gini. Karena benar-benar itu bisa dibilang saya tutup rapat sih. Saya tutup rapat waktu itu bisa dibilang ya sakit gitu. Cuman ya mungkin saya nggak kayak anak-anak lain yang ibaratnya sampai di luar harus bunuh diri atau seperti apa gitu. Tapi saya hanya bilang bisa nggak ya saya itu. Ternyata bisa. Karena menurut saya kayak gini aja Rio. Semua orang tuh punya kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Ibarat kalau kita lapar ngapain? Makan kan, nggak mungkin minum. Nah ibaratnya kalau kamu mau menuju kepada mimpimu itu, ya udah berarti kamu harus punya standar yang sesuai dengan supaya si mimpimu itu terwujud. Iya. Simpelnya seperti itu. Di balik doa yang sudah kita lakukan ya, ikhtiar. Terus kalau ada yang bilang kayak gini, sudah Kak, saya sudah ngelakuin itu, ternyata saya bukan ngedapatin mimpi itu, saya ngedapatin mimpi yang lain, gitu. Saya ngedapatin hal yang lain di luar dari mimpi saya. Coba deh sekarang yang kamu dapatin itu apakah lebih better daripada yang kamu impikan? Dan kamu sudah melangkah hal yang sama nggak? Kalau melangkah hal yang sama dan lebih baik, berarti kamu satu step lebih tinggi lagi dari mimpi yang kamu dapat. Meskipun tidak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Betul. Karena Tuhan jauh lebih tahu gitu ya, apa yang terbaik buat kita. Betul, gitu kayak saya sekarang aja ibaratnya bekerja di dunia pelayanan dan bekerja di dunia perbankan. Itu menurut saya no wonder banget. Iya. Nggak pernah tahu ya kita ya. Karena jujur aja, bukan saya benci atau apa, saya sempat ya dulu lulus kuliah, nggak mungkin saya nggak akan pernah mau kerja di bank. Gitu. Karena harus melayani begitu banyak orang dengan watak yang berbeda-beda gitu ya. Saya nggak akan mungkin kerja di bidang pelayanan gitu kan. Iya. Saya tipikal orangnya kalau sudah capek, capek. Tapi ternyata sekarang, sayalah orang yang masih berdiri tegak di situ, kayak gitu. Dulu sempat juga di pelayanan juga ya, di provider dan kemudian sekarang di perbankan, sama-sama gitu harus ngadepin pelanggan dengan watak yang berbeda-beda, nasabah dengan watak yang berbeda-beda gitu. Dan disitulah sebenarnya ngelatih public speaking itu tadi. Ya itu, makanya hati-hati dengan apa yang keluar dari lisan Anda gitu. Iya, karena nanti jadi betul banget. kemakan omongan gitu. Harus hati-hati. Tapi yang terjadi sama Ardi ini sesuatu yang baik gitu. Jadi
kemakan omongannya itu jadi sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Nah, itu kan nggak semua orang bisa dapat Iya, kayak gitu. alhamdulillahnya seperti itu. Makanya Iya. kalau ada yang bilang kok bisa sih berada di titik ini, Iya. yang nggak mungkin aku ceritakan ya. Iya. Bilang kayak gitu. Ada perjuangan di situ, tapi yang tidak bisa ditutup adalah faktor dari atas gitu, destiny, takdir ya kan yang Iya, membuat kamu bisa betul. ada di sini. Afirmasi sih, saya Ya, percaya banget afirmasi. sama afirmasi, Mhm, gitu. mhm. Terus Luar aja. biasa. Baik, tadi saya sempat bilang bahwa jadi seorang trainer atau pengajar lah ya kita sebutnya gitu. Meskipun di situ nanti kita akan banyak sharing dengan trainee kita atau anak didik kita. Kadang-kadang kan juga gampang-gampang susah gitu. Betul. Mereka bayar ya. Ini kasarnya ya. Saya mau ngomong agak sedikit ini gamblang. Mereka bayar. Mereka pengennya setelah mengikuti pelatihan yang kita berikan itu harus jadi sesuatu yang berbeda. Harus berhasil. Harus berhasil. Iya, betul. Nah ini kan juga kadang-kadang ya kamu ikut pelatihan public speakingnya cuma sehari atau 3 hari maksimal, pengen jadi sesuatu yang langsung berbeda, itu nggak gampang. Betul. Gimana Ardi mensiasati itu seperti apa? Jadi kalau saya pribadi aja ya untuk mensiasati itu, biasa kalau mereka datang ke kelas saya tidak hanya sampai di kelas di jam itu saja. After dari situ saya open banget untuk diskusi kapanpun. Konsultasi gitu. Contohnya waktu itu pada saat saya dikasih kesempatan untuk punya eskul public speaking first time di Tarakan, waktu itu di salah satu sekolah. Oke. Saya SD, dijual SMP? juga SMP SMA waktu SMP, itu. SMA, oke. SMP SMA swasta waktu itu. Belum pernah dapat yang SD ya? Belum pernah dapat. Nanti kau akan rasakan. And then? Nah, di situ. Jadi waktu itu saya sempat jadi saya sama siswanya saya waktu itu saya bilang, setelah dari kelas ini kita open discussion apapun itu. Perihal tugas kalian, perihal apapun yang mau kalian lakukan, dan ternyata itu mereka lakukan. Dan sekarang saya senangnya ada yang jadi penyiar. Ada yang jadi penyiar. Ada yang jadi penyiar. Bangga dong ya. Iya. Teachernya bangga banget tuh. Iya, pasti di ya. situ nah maksudnya outputnya saya itu di situ tuh. Saya mau lihat hasilnya di situ gitu. Jadi terus ada yang bilang, "Kak, sekarang saya dipercaya nih Kak untuk bisa nge-MC di sekolah." Oke. Kayak gitu. So good. "Kak, sekarang So good. saya di gereja dipercaya untuk mimpin," kayak gitu. "Kak, saya diajakin nih untuk join di sini Kak jadi guide." Terus itu tuh iseng sih Kak, waktu itu saya nerapin apa yang Kakak punya. Itu. Terus ada juga nih salah satu waiters di Tarakan yang lagi training sama saya. Saya ngasih beberapa triki yang saya kasih tahu gimana sih caranya meningkatkan penjualan gitu supaya kamu juga di notice sama bosnya kamu di tempat kerja di cafe itu. Dia lakukan itu sesingkat itu, kurang lebih seminggu dia ke notice Oke. dengan ilmu public speaking itu tadi. Di notice sama bosnya. Di notice sama bos gitu. Padahal waiters loh ya. Dia Nanti waiters. kita akan bahas setelah ini kenapa waiters juga harus punya public speaking ya. Betul. Biar semua orang tahu bahwa semua bidang itu butuh Iya, public speaking ya sekarang kan. public speaking itu ibaratnya siapa sih yang nggak mau cuma Iya, ngomong iya, kayak gini dapat betul. Ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Pasti kan Agent Rio ngerasa nih Yes. duduk gitu kan tanpa harus ngetik-ngetik, Iya. ngomong, cuan. Iya, betul. And then selanjutnya akhirnya dia ternotis oleh bosnya dan dia dapat sesuatu gitu. Dia dapat sesuatu karena saya Naik tipikal- jabatan kah atau bonus misalnya? atau- bonus juga itu salah satunya. Karena ya itu tadi saya nggak hanya membatasi kelas saya hanya sampai di situ saja. Saya selalu open karena kan begini ya biasanya ya Agent Rio ya kan kita kalau di kelas itu ada yang mau nanya kadang-kadang ada yang lupa. Iya. Jadi saya selalu bilang setelah dari ini kalau kalian ada yang mau nanya itu silakan Iya. langsung floorin aja, keluarin di grup biar kita bisa sama-sama lihat, kita bisa sama-sama discussion di situ. Wow. Nah kayak gitu dan setelah itu saya biasa juga bikin praktek-praktek ke mereka kayak Iya. gitu. Bagaimana dalam situasi seperti ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus diomongin gitu-gitu ya. Betul. Baik, Di. Nah, pertanyaan saya masih terkait dengan si muridmu tadi yang waiters gitu ya. Ini tapi lebih global. Kenapa sih semua orang itu butuh public speaking sebenarnya gitu? Ada ibu rumah tangga, ngapain? Aku kan ibu rumah tangga. Butuh public speaking buat apa? Aku kan tentara gitu ya. Aku ngapain butuh public speaking buat apa gitu? Aku bukan marketing gitu. Iya. Terus aku juga mungkin kalau guru ya butuh karena harus mengajar gitu ya. Misalnya aku penjual snack di pinggir jalan, ngapain aku butuh public speaking? Iya. Oke. Berbicara masalah public speaking, sebenarnya ketika kita melek mata sama orang rumah itu sebenarnya kita public speaking. Tujuan kita public speaking itu kan ingin menyamakan apa yang kita pikirkan supaya orang tuh sampai. Iya. Kalau kita gagu, nggak usah gitu deh kita ngomong. Kamu ngomong apa sih? Kayak gitu di rumah.
Nah kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongnya tuh udah clear, cara bahasa kita tuh udah bagus, itu tuh orang tuh akan terima gitu loh. Kita tuh akan punya satu persamaan yang sama. Tujuan public speaking kan sebenarnya cuma itu aja, gitu. Logiknya gini deh, kalau ibu tadi, saya kan cuma ibu rumah tangga. Ngapain saya butuh public speaking? Bu, kalau ibu lagi gosip, Bu, kalau ibu nggak punya fakta-fakta yang akurat, real, yang akurat, oke ibu punya fakta akurat, tapi kalau ibu bilang, tadi tuh ini, aduh apa ya, bote kau. Kayak gitu. Tapi ibu, kalau ibu tertata, cara ibu, ekspresi ibu dapet, bahasa ibu bagus, bisa menyesuaikan, saya percaya, ibu lah bintangnya. Nah, itu. Nah, begitu pun kan tentara kan punya sistem untuk ngelit. Nah, kalau dari cara dia, kalau public speaking itu jangan dipikir hanya sekedar berbicara, tapi pengucapan dan ekspresi itu juga penting. Nah, gimana caranya ketika dia, oh iya aku ini sudah bisa ngomong, tapi kalau artikulasinya nggak jelas kayak gimana? Nah, itu sangat banyak berkaitan seperti itu. Betul. Nah, terus tadi kalau berhubungan dengan waiters, nah itu tadi kenapa kita sebagai trainer, mereka punya banyak latar belakang. Kebetulan saya punya kelas sekarang, mereka punya latar belakang. Ada yang mahasiswa, ada yang sebagai waiters. Terus ada juga yang banyak lah mereka di situ. Nah, yang saya cari waktu itu waiters gitu ya. Dia nanya, Kak, aku nih di sini kan masih gagu ya untuk ngomong kayak gitu. Gimana sih Kak caranya ketika ada orang nanya? Kok gagu sih bahasanya? Iya, dia kayak gitu ya, kaku kayak gitu. Buat ngomong Ngobrol, gitu kan. Apalagi Kak kalau aku ditanya nih menu apa kayak gitu. Terus saya balik nanya, kamu sudah identify nggak sama pekerjaan kamu? Misal best sellernya di sini tuh apa sih? Iya, betul. Nanti ditanya, misal best sellernya di sini tuh nasi Padang gitu kan. Kenapa nasi Padang? Apa yang membedakan nasi Padang ini dengan di tempat lain? Kamu bikin catatannya. Saya bilang kayak gitu. Kamu bikin catatannya dan kamu kasih tahu kenapa ini jadi best seller. Ini banyak yang beli kayak gitu. Ini berbeda, misal nasi Padang ini spesial banget, dibuat dengan bumbu rempah-rempah khas spesial, kayak gitu. Dan ternyata setelah dia melakukan identify seperti itu, terus dia juga merubah cara dia melayani. Semua orang yang datang ke kafe itu selalu notisnya si anak itu. Dan katanya si bosnya itu selalu bilang, kok kamu ke notice ya? Terus kenapa si satu brand ini tiba-tiba langsung meledak penjualannya? Oke. Dan ternyata ketika orang bikin testimoni dari dia langsung nge-DM saya waktu itu, bahkan ngajak saya ketemu, Kak thank you banget ya, sesingkat ini dan aku nggak sadar ternyata public speaking itu sesederhana itu dan kita semua punya ilmunya. Memang cuman ibaratnya nih, ibarat pintu yang lagi ditutup, aku cuma tugasnya untuk membuka. Harus ada trigger di dalamnya, kan? Sadar nggak sih kalian? Nah itu ketika kalian jualan di situ kan ditanya nih, misal nih saya maunya kopi susu gitu kan, ibu kenapa mau kopi susu Bu? Kayak gitu, tanya mereka kenapa. Kamu juga kalau bisa mendalami sisi psikologisnya di apa yang menjadi kemauannya, dia punya kedekatan walaupun baru ketemu, itu cara nggak langsung kamu ke notice, kamu juga secara nggak langsung tuh bisa menaikkan penjualan kamu sendiri. Dan walaupun ada juga nanti ibu-ibu yang bilang, kenapa kok kamu ngatur-ngatur sih saya? Iya kan? Nah itu juga pertanyaan dia, kenapa kok kamu ngatur-ngatur seperti itu? Nanti kamu juga bisa bilang, Bu, ya kalau minum kopi kan biasa kan orang biasanya bisa tidur nih Bu, gitu. Biasanya Ibu lebih suka gitu. Nah, itu tapi balik lagi cara kamu membahasakannya, ekspresi kamu juga main. Betul. Jadi semuanya dapat. Betul, namanya dapat. Jadi bukan sekedar menyelidik gitu ya istilahnya, tapi bagaimana kita mau mendekatkan diri dengan pelanggan lah gitu. Betul, dan mereka akhirnya sadar bahwa oh iya, aku pikir Kak, aku kerja sebagai seorang waiter hanya datang mengantarkan makanan, kasih menu, tanya, selesai. Oh, no ya. Iya. No, saya bilang kayak gitu. Jadi setelah itu dia sekarang akhirnya yang awalnya tuh ibaratnya dia berat dengan pekerjaan, dia lebih enjoy sekarang. Sekarang lebih tiba-tiba kayak, oh ya ini sudah mau dekat jam pulang ya, oh ya ini waktu sudah mau habis ya, kayak gitu. Wow, mudah-mudahan sekarang sudah nggak jadi waiters lebih bagus lagi ya nanti ya. Iya, dia bisa. Malah rencananya itu kayak apa namanya ini ya, kayak dia ada suatu project gitu lah, saya lupa apa dia pingin menulis gitu. Karena dia sekarang merasa bahwa oh iya Kak, kosakataku udah mulai banyak secara nggak langsung kayak gitu. Nah di situ tuh ada satu kebanggaan tersendiri juga kayak gitu loh. Oke. Baik, Dit. Ini sebenarnya harusnya saya tanyakan di awal tadi ya. Cuman mumpung Ardi ada di sini, supaya juga kita bisa membuka dimensi berpikirnya anak-anak kita atau siapapun saja yang bisa menyaksikan siaran ini. Tadi kita bilang bahwa, dan Ardi juga tadi sempat cerita tentang seorang anak didik Ardi yang sekarang sudah public speaking-nya sudah lebih lumayan, lebih better dibandingkan sebelumnya gitu. Semuanya berpikir bahwa harus punya kosakata yang banyak, harus punya teknik berbicara yang bagus begitu.
melatihnya kan nggak semudah itu gitu. Betul. Untuk bisa punya kosakata yang banyak, untuk bisa menyampaikan kosakata tadi menjadi sebuah kalimat yang baik, kan itu butuh ilmunya gitu. Betul. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa membiasakan diri kalau kita belum ikut sekolah public speaking gitu ya? Apa yang harus kita lakukan sehari-hari? Baik, kalau untuk sehari-hari saya Rio ya, kalau yang paling gampang itu ya biasanya saya suruh nih anak-anak, misalnya kamu buat aja tiba-tiba di otak kamu ada terbesit kalimat apa, Oke. itu kamu tulis. Itu seperti kamu berbicara gitu. Karena kan kalau public speaking itu, ini saya ingat banget, ini almarhum Mama Lucy Laksita, kebetulan beliau trainer saya waktu di Jogja. Beliau tuh selalu bilang tagline-nya beliau adalah public speaking itu adalah bicarakan apa yang ada dalam pikiran, bukan memikirkan apa yang akan dibicarakan. Oke. Nah, seperti itu. Apalagi kalau khususnya nih bagi mereka pelajar ataupun mahasiswa. Sistemnya belajar adalah flashback. Itu saya gunakan juga dulu ya, Rio ya, untuk melatih public speaking saya. Jadi misal nih, minggu lalu saya belajar tentang bahasa Indonesia, matematika aja deh gitu kan. Saya sistemnya flashback. Hari Selasa jam 8 pagi saya diajar oleh Ibu A. Beliau membahas tentang lingkaran. Apa aja sih yang beliau bicarakan kemarin? Secara nggak langsung, itu kalau saya sih sistemnya kayak gitu, untuk melatih kosakata saya dulu rajin menulis. Oke, menulis ya? Menulis. Nah, jadi dari situ cara nggak langsung, itu juga kita melatih. Karena kan dari sini itu keluar. Kurang lebih juga dari sini. Tapi beda kita tuangkan dalam tulisan. Itu sistemnya kalau saya, sistem flashback kalau untuk belajar. Karena saya yakin, bahkan mungkin Agent Rio sendiri aja menghafal tidak kuat nggak sih? Nah, betul. kalau saya sistemnya flashback, saya ajarkan ke teman-teman pada saat saya sharing session kayak gitu. Selain itu juga kosakata itu bisa kita latih juga. Kalau saya biasanya suruh mereka misal berlatih depan kaca. Misal nih kamu tiba-tiba dapat teks apa aja, baca aja apapun. Saya juga dulu seperti itu, tipikalnya. Nah, jadi sebenarnya yang saya lakukan adalah ke mereka, yang saya kasih ke mereka adalah yang sudah pernah saya lakukan. Betul, yang sudah pernah dialami juga. Iya, kan? untuk kosakata seperti itu. Kalau saya lebih banyak menulis. Menulis sambil saya melatih lisan saya seperti apa, gitu. Untuk banyak ya, banyak cara gitu ya. Tapi yang harus dilakukan dan sarankan untuk Anda di luar sana adalah dengan menulis. Menulis dan sistem flashback itu secara nggak langsung kan kita mengingat. Biasanya kan kalau kita mengingat itu secara nggak langsung memori kita sudah menyusun kalimat apa yang akan kita sampaikan. Betul. Gitu. Dan itu saya yakin 100% itu pasti akan bisa. Nah itu tadi ada saya bilang ya, fun fact mengenai kuliah. Jujur, ini kalau yang semua nonton, nilai public speaking saya tuh C. Oh ya? Kok bisa? Ada masalah ke Anda dengan dosen? Aduh, biasa kan gitu, zaman dulu kuliah kan gitu. Udah nggak ada lagi orangnya. Denger nih berarti. Jadi gini loh Agent Rio. Saya sudah menerapkan itu sebelum saya mendapatkan ilmu public speaking itu gitu. Saya sudah sertifikasi. Cuman kenapa waktu itu saya heran dengan dosen saya yang tipikal textbook. Oke. Terlalu tekstual. Iya, jadi saya bilang waktu itu, Mas, saya ingat namanya Mas Dendi, sudah almarhum orangnya. Mas, ini bukannya kalau public speaking itu sifatnya sesuai dengan apa yang kita pikirin aja ya, tapi kan ibaratnya masih di jalur yang sama dan di jalan yang sama. Wah, saya dibilang ngelawan waktu itu. Oke. Gitu. Banyak ngomong lu. Iya, gitu, singkat cerita itu C langsung. Nah, di situ pun saya akhirnya nge-challenge diri saya. Nggak apa-apa sih itu C gitu. Saya sampai dikasih tahu dosen saya waktu itu, yaitu kenapa saya cepat kuliah, sampai bilang, ini loh nilai kamu masih C, kenapa nggak mau diperbaiki dulu? Nggak apa. Saya bilang, saya nggak akan memperbaiki itu dan saya nggak akan mengulang itu. Cancer banget itu. Ada dendam-dendamnya dikit gitu ya. Tapi saya ternyata membuktikan sama beliau bahwa ibaratnya saya bisa lebih shining daripada beliau. Kayak gitu. Karena apa? Public speaking ini bukan ilmu yang pasti. Iya, betul. Dan selalu berkembang. Makanya saya bilang 3,5 tahun itu nggak cukup. Kalian belajar sama saya itu juga nggak cukup. Jadi public speaking itu sebenarnya learning by doing. Betul, dan harus sering dilakukan, ya kan, dimanapun situasinya. Betul, jadi yang mau tadi saya bilang, oke lah, saya punya teorinya. Bener, teman-teman di luar sana yang punya skill public speaking, mereka juga punya prakteknya. Tapi terkadang kalau mau saya identify, mereka hanya bisa satu concern. Iya, betul. Kalau saya challenge mereka ke concern-concern yang berbeda, akan berbeda. Gak segampang itu. Oke, Adi. Luar biasa ya, Pak. Yang jelas
apa yang Adi miliki menjadi seorang public speaker sekarang itu tentunya juga membuka banyak pintu ya. Iya, Jadi MC, jadi moderator, ikut berbagai pageant competition gitu. Kemudian juga sekarang bisa berkiprah di dunia perbankan. Kemudian banyak hal lain ya yang artinya nggak pernah kita duga-duga di awal gitu. Nah, itu yang mau saya garis bawahi, mau di underline bahwa public speaking ini bisa membuka pintu kemana-mana, gitu Benar. ya kan, bisa membuat kita terimprove dengan baik, gitu ya. Artinya ke depan juga kalau kita terus menekuni itu dan cinta pada dunia public speaking, rasanya akan ada sesuatu yang indah menanti di depan sana. Dan apa yang sudah disampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat banyak orang. Mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya ada yang pengen mau dong ikut kelasnya Kak Ardi gitu, harus kemana? Nanyanya ke siapa? Kalau mau ikut TK, sebenarnya kebalik lagi genre saya itu belum punya kelas yang bisa dibilang besar banget. Ini masih kecil lingkupnya, gitu kan masih orang-orang terdekat. It's okay. Mungkin bisa nanti langsung ke Instagramnya saya Ada ya, ya, Instagram. ARDY Wijaya. Nanti DM aja kalau mau ngobrol. Sebenarnya feel free aja sih. Kalau mau ngobrol itu bisa banget nanti kalau mau ikut kelasnya saya Ya, itu bisa. diulang tadi Instagramnya namanya? Ardi Wijaya, ARDY Wijaya itu. Oke. Karena kan kita tahu aja Mas Rio ya sekarangnya kan kita tahu kalau untuk public speaking contoh aja deh main medsos. Iya. Ya kan selain musik perlu dubbing nggak sih di dalamnya? Betul. Nggak usah itulah kalau orang bikin apa sih sekarang lagi naik daun TikTok ya. Main TikTok di dalamnya kan ada unsur public speakingnya gitu. Hanya dengan ngomong bikin konten di rumah udah ngasilin. Gitu. Dan itu kamu lakukan juga? Alhamdulillah salah. Ada penghasilan dari situ juga. Semua ya agak maruk Anda ya. Tapi itu kesempatan di depan mata sebenarnya ya. Kesempatan di depan mata. Tapi balik lagi ya, enggak. Kalau kata penyanyi Anggi Marito nggak segampang itu. Asik. Karena memang butuh itu tadi learning Ada by doing timingnya. ya. Ada Ada timing timing semua. juga. Baik, Adi, terakhir dikit aja. Apa yang pengen Adi sampaikan ke pemirsanya podcast Obsesi terkait dengan how important public speaking is gitu. Silakan. Oke. Jadi kalau berbicara tentang how the important the public speaking itu tuh sangat important banget karena jangan hanya berpikir itu untuk dunia pekerjaan aja. Dunia pekerjaan secara formal. Tadi kayak aku bilang kan, apalagi untuk di media sosial mungkin yang suka main media sosial itu nggak hanya sekedar pintar ngupload, pintar ngedit, tapi butuh juga kan ada namanya di situ bukan mention apa ya namanya kalimat yang harus kalian sematkan di situ itu kan bagian dari public speaking. Jadi jangan hanya berpikir bahwa public speaking itu hanya dari mulutnya dari mulut saja ya gitu, dari kalimat juga. Terus selain itu juga dunia global itu membutuhkan orang-orang yang bisa berpendapat. Voice of voiceless tadi itu sangat jadi pusat perhatiannya saya gitu kan, sangat jadi perhatiannya saya karena apa? Ketika kalian bisa menyampaikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rasakan, dan apa yang kalian mau, di situ kalian sebenarnya bisa menggapai apa yang mimpinya kalian. Menurut aku itu sepenting itu sih public speaking sebenarnya. Itu saya jadi. Oke, luar biasa hari ini. Ardi Wijaya seorang broadcaster juga, saya lupa tadi ya, ada juga seorang broadcaster gitu ya. Juga. Dan kemudian MC yang cukup papan atas saya bisa bilang. Kemudian juga public speaking trainer sudah jelas, sudah pasti dari tadi kita ngobrolin itu. Kemudian juga berkiprah saat ini di perbankan. Dan kamu juga seneng banget sharing ya kan, karena